masalah Syekh Tariqah, masih dari kitab Khazinatul Asrar, halaman 219. Syarat yang kedua, wa ayyakuna aliman. Seorang syekh atau mursyid harus ahlul ilm, orang alim. Memang tidak disyaratkan harus mengetahui semua fan. Tidak disyaratkan harus menjadi alamah, mengetahui semua fak ilmu agama, tidak. Tapi harus mengerti ilmu yang ma la budda minhu. Dia mengerti fikih, si syekh ini, yang harus, syurutus shalah, arkanus shalah, mubtilatus shalah, dan sebagainya. Mengerti ilmu tauhid, meskipun tidak mutabahir, tidak harus sangat alim, alama dalam tauhid, tidak. Tapi yang ma la budda harus. Sebab dalam hadis yang terkenal, mattakhadallah min waliyyin jahil. Allah Ta'ala tidak menjadikan seorang wali jahil billah, tidak mengerti Allah. Kesempurnaannya, kalau bisa melengkapi yang akan saya sebut ini, ya lebih baik lagi. Satu, dia seorang imam. Imam itu seseorang yang sah untuk diikuti. Alim dalam tariqah. Ya'rifu sirra syar'i, mengetahui rahasia syariah. Wal haqiqah, mengetahui rahasia haqiqah. Jadi umpama babus salah, dia mengerti syurutus salah, arkanus salah, mubtilatus salah. Kemudian dia mengerti tariqah di dalam salat. Ditambah lagi dia mengerti haqiqatus salah. Seorang salik yang ikut dengan dia bisa mengajarkan mulai dari cara sholat, jasadnya, qalban, hatinya orang seperti sholat harus bagaimana, sampai si salik ini terbuka haqiqatus salah, sehingga mulai Allahu Akbar sampai salam, seorang mursyid bisa menuntun muridnya tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Naam, tidak harus muridnya berhasil, sebab futuh biyadillah ya. Tapi si guru, si mursyid tahu kaifiyahnya. Dan tidak mungkin seorang mursyid bisa menuntun muridnya ilallah kalau dia sendiri belum sampai, itu mustahil. Seseorang mengantarkan seseorang dari kota Malang ke kota Jakarta, tapi dia tidak tahu jalan ke Jakarta, mustahil. Ada ta'bir di salah satu kitab al-Imam al-Ghazali, wala yanbaghi lil a'ma ay yaguda al-umyana. Bagaimana mungkin seorang buta menuntun orang-orang yang buta? Mustahil. Kalau Syekhuna Ki Ahmad Tegal itu dulu pernah memberi ibarat begini. Mustahil mobil yang mogok mendorong mobil yang mogok. Muhal. Jadi syarat kedua, wa yakuna aliman. Saya teruskan tadi yang kesempurnaannya ya. Syarat mursyid tapi yang sempurna, yang dari ingatan saya. Wa al-imam alim at-tariqah ya'rifu syar'a wal haqiqah. Ya'rifu tab'an nasi wal khaliqah. Mengetahui watak manusia. Cara
mendidik orang yang berwatak terlalu syahwat kepada wanita, si mursyid bagaimana? Yurshiduhu. Kalau dia punya murid terlalu rakus kepada makan, bagaimana si mursyid menuntun muridnya untuk menjadi normal, bahkan kalau mungkin menjadi orang yang mengamalkan aqwal Ghazaliyah, ajaran-ajaran Imam Ghazali babul akal, itu kan sangat sulit di Ihya itu. Di Jawa Timur ini yang terkenal dari kalangan habaib berhasil, saya baca di Majmu' Kalamnya, mengamalkan Ihya sampai makannya itu dibikin sendiri dari pohon bambu, ukurannya tiap hari dikurangi persis seperti yang di Ihya Ulumuddin. Itu Al-Habibul Imam Al-Qutb Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Ada kholnya beliau, itu luar biasa, betul-betul berhasil mengamalkan ajaran Imam Ghazali yang di Ihya Ulumuddin tentang taglilul akal, menyedikitkan makan dan minum, syai'an fa syai'an. Ahli riyadhah itu Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kalau dari para kiai di Jawa Timur sangat banyak ya, yang terkenal sampai sekarang sudah murid cucu apa cicit sekarang. Ada sih cucu murid ada, cicit murid ada, dan rata-rata ahli tirakat semua. Itu beliau namanya Mbah Sahlan Krian. Beliau Sa'imud Dahar, murid-muridnya Suwa Muddahar, murid cucunya sekarang juga Suwa Muddahar. Ahli puasa tiap hari semua itu. Dan masih banyak yang lain. Ya'rifu tab'an nasi wal khaliqah wa ma bikulli khatirin min bali. Ada khatir apa di hati muridnya, si mursyid tahu. Ada gerakan hati muridnya bicara apa, mursyidnya tahu, sehingga mengarahkannya gampang. Li'annal jahila, karena orang yang bodoh, yang tidak ada ilm, la yasluhu lil irsyad, dia tidak bagus untuk maqamul irsyad, menjadi seorang mursyid, untuk mendidik tidak bagus. Alhasil bodoh itu di banyak tempat mazmum, tercela. Bodoh itu di banyak jahil, kebodohan di sangat banyak, bukan banyak lagi, sangat banyak tempat berbahaya. Al-jahil itu di banyak tempat mematikan. Tapi memang terkadang bagus di beberapa tempat ya, tidak banyak. Jadi ada, saya sudah pernah membahas ini, al-ilmu khairun minal jahli. Ilm atau tahu lebih bagus daripada tidak tahu. Itu contohnya sangat banyak, saya kira semua orang sudah tahu contohnya. Lebih baik orang tahu wujudullah, jelas. Orang tahu babus shalah, jelas. Banyaklah contohnya, al-ilmu khairun minal jahli. Tapi terkadang al-jahlu khairun minal ilmi. Ini sudah Allah Ta'ala menciptakan seperti ini, dan ini ajib. Salah satu ciptaan Tuhan yang sangat ajib. Wa kulluna juhal. Kita tidak bisa mengatakan kita alim dalam segala sesuatu. Di banyak hal kita bodoh, dan itu rahmah. Terkadang di beberapa tempat kebodohan itu rahmah. Saya beri satu contoh. Al-jahlu khairun minal ilmi. Ada sepasang suami istri, si fulan dengan fulana menikah, punya anak banyak. Kemudian ini kisah nyata, saya tidak akan sebut orangnya, sudah meninggal. Saya hanya tafakur saja, ada ciptaan Allah yang ajib di sini. Muncul satu khalqun min khalqillah, al-jahlu khairun minal ilmi. Jadi qad yakunul jahlu khairan minal ilmi. Terkadang nikah lagi ini si fulan ini. Nikah lagi, satarallah, Allah menutup, istrinya tidak dengar kalau si suaminya menikah lagi.
ramai gosip. Wah, katanya suaminya kawin lagi. Tapi Allah yastur. Tetap si istri tidak percaya. Sampai 10 tahun. Kira berapa tahun? Saya menyaksikan semua kejadian dari awal sampai meninggal suaminya. Dari berapa puluh tahun? 10. Saya kira ada 20 tahunan. 10 tahun kurang lebih terus meninggal. Tetap si istri jahilatun bahwa si suami yuzanni. Ini al-jahlu khairun minal ilmi. Terkadang tidak tahu itu lebih bagus daripada tahu. Rahmah minallahi azza wa jalla. Kita tidak tahu kalau tidak tafakkur. Ada rahmah azimah di sini menyelamatkan pernikahan. Pernikahan terselamatkan maknanya biaya anak sekolah tetap jalan, pendidikan anak tetap jalan, nafkah si istri makan minum tiap hari ya jalan dan lain-lain. Si istri sakit diobati suami, banyak rahmah tersembunyi di sini. Seandainya terbuka cerai, banyak kekacauan. Makanya kita jangan sok tahu dengan takdir Allah. Terkadang Allah yastur, ternyata di balik satrullah ada rahmah yang sangat banyak. Itu al-jahlu khairun minal ilmi. Kemudian saya pernah baca di salah satu syarah al-Imam al-Bajuri, Sayyid Ibrahim al-Bajuri, Syekh Masyayikh al-Azhar rahimahullah. Beliau sangat ahli dalam tauhid, al-Imam as-Sanusi, dan dalam macam-macam fak. Kalau dikatakan Imam Bajuri itu, kalau saya tidak salah kutip ini ya, beliau mensyarahi hampir di seluruh kutub ilmu. Fak apa saja ada syarahnya, hampir. Yashrahul fiqh wa yashrah tauhid, beliau mensyarahi macam-macam. Sampai Burdah ada syarahnya, syarah Imam al-Alama Sayyid Ibrahim al-Bajuri rahimahullah. Syekh Masyayikh al-Azhar di zamannya. Beliau Syekh al-Azhar di zaman beliau. Ada beliau membahas tentang contoh al-jahlu khairun minal ilmi, dan ini terjadi setiap saat. Dikatakan oleh beliau ad-dhamirul muhajjab, hati yang ditutup oleh Allah Ta'ala. Artinya hati yang ditutup itu bukan yang saya maksud goleb gosi, bukan. Kita tidak bisa mengetahui khatir lawan bicara kita. Kalau untuk mursyid ini ajib, manfaat. Si mursyid bisa mengobati. Kalau gerakan khatir yang konon katanya setiap hari, kata Imam Ibn Arabi As-Sufi, beliau mengatakan jumlah khatir setiap hari 70.000. Kalau si mursyid tahu khatir murid, bagus untuk si mursyid. Al-ilmu khairun minal jahli. Dia bisa mendidik muridnya. Tapi untuk suami istri tidak baik. Kadang istri jengkel, nyaci maki suaminya di dalam hati, suaminya dengar, bisa marah-marah, perang-perang, cerai. Bahaya. Dan itu terjadi tiap detik. Allah Ta'ala yastur, menutup gerakan khatir si istri sehingga suami tidak tahu. Ad-dhamirul muhajjab. Ad-dhamirul muhajjabu. Hati yang ditutup sehingga kita tidak tahu. Sohbah antara fulan dengan fulan, bersahabat. Andai si fulan ini mengetahui gerakan hati sahabatnya, bisa putus persahabatan. Jadi ini terjadi tiap hari. Allah yahjub. Tolong sambil ditafakuri biar Anda tahu ajaibu qudratillahi azza wa jalla yang terjadi setiap hari, yang kalau kita tidak tafakur ya seperti biasa-biasa. Padahal ini sangat luar biasa dan terjadi tiap detik di banyak tempat. Di masyriq, di maghrib, di utara, di selatan. Allah Ta'ala yahjub dhama'iran nas, sehingga manusia tidak mengetahui gerakan omongan bicara hati temannya, istrinya, anaknya, gurunya, suaminya, ditutup oleh Allah Ta'ala rahmatan lana, karena Allah Ta'ala rahmah kepada kita. Anda ini terbuka, kacau. Berapa banyak urusan-urusan besar sukses karena ad-dhamirul muhajjab. Berapa banyak santri, pelajar,
tidak dipecat dari sekolah karena ad-dhamirul muhajjabu, hati yang ditutup oleh Allah Ta'ala. Berapa banyak rumah tangga tidak bubar, langgeng sampai kematian karena ad-dhamirul muhajjabu. Siapa yang menutup? Allah. Al-jahlu khairun minal ilmi, ternyata rahmah min rahmatillah azza wa jal yang tiap detik terjadi di alam dunia. Tetapi karena kita tidak tafakkur, tidak berpikir, kita anggap biasa saja. Padahal itu rahmah dari Allah azza wa jalla jalaluhu wahdah. Walhamdulillah ala dzalik. Kita harus banyak syukur kepada Allah Ta'ala karena diberi ad-dhamirul muhajjabu. Hati kita tidak bisa dibaca oleh orang lain. Orang lain hanya mengetahui apa yang diucapkan lisan. Wa lisanu qad yasduqu wa qad yakdzib. Kadang jujur, kadang dusta, kadang terus terang, kadang menutupi, kadang diam, kadang bicara. Itu juga rahmah lagi kalau mau ditafakkur ini al-lisan, tapi kita sedang tidak ke situ. Kalau ad-dhamirul muhajjabu itu ada hubungan dengan irsyad. Jadi seorang syekh, mursyid yang betul-betul mursyid itu dibuka hijab sehingga ad-dhamirul muhajjabu dari si murid, dari muridnya dia terbuka. Ini fatah alis syekh. Karena itu syekh ini berat loh. Orang mengetahui gerak hatinya orang itu berat. Sering jengkel tapi tidak berani ngomong, ditahan. Mau marah ditahan. Tahu kalau dia dicaci maki sama muridnya. Mursyid-mursyid yang betul-betul mursyid itu yang mukasyif, yang ahlul kasyf. Wa minhum Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, Syekhuna Abu Yahya itu min ahlil kasyf. Dan masih banyak lagi guru-guru saya yang min ahlil kasyf yang sudah meninggal rahimahumullah ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din dunya wal akhirah yang masih hidup Allah ta'ala amarhum. Dan semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur semua mursyid-mursyid yang sahih, yang balagu darajat al-irsyad. Ta'ala Allah Ta'ala baqa'ahum wa amarhum nafa'an lana wa lil Islam wa lil muslimin. Kita teruskan. Masih ada waktu 1 menit. Wa yakuna mu'ridan an hubbid dunya wa hubbil jah. Insyaallah keterangannya hari Ahad yang akan datang. Syarat ketiga dari mursyid itu agar dia i'rad, berpaling dari cinta dunia. Cinta dunia nanti ada pembahasannya itu. Hubbud dunia yang diharamkan itu yang mana, yang boleh itu yang mana. Hubbud dunia untuk kelas awamul muslimin, kelas kita, yang haram mana, yang boleh mana. Untuk kelas muqarrabin nanti insyaallah Ahad yang akan datang pembahasannya. Wa hubbil jah juga harus i'rad, berpaling daripada cinta pangkat. Kalau sudah selamat dari hubbul jah artinya dia selamat dari riya, dari ujub, dari kibir. Golebnya bersih. Riya itu boleh, tapi riya kepada Allah gitu. Ingin dipuji Allah saja. Kibir boleh kepada siapa? Kepada orang-orang yang kita diperintahkan kibir oleh Allah Ta'ala. Dan sebagainya insyaallah Ahad. At-tali. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى والذكر رب وفقنا ووفقهم بما ترد بقولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وآخر الأذكياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر وأصلح لنا كل شؤون وأبر برضا وبعنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر صلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى ذكر من الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا والجن سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي الفاتحة.